Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anis Rofiah, Fauzi Hendrawan, Devi Anastia, Lia Khairunisa, Putri Dewi, Raida Tasa, dan Galih Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang instrumen penelitian yang baik. Instrumen penelitian yang baik ada beberapa komponen. Yang pertama adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditujukan oleh instrumen pengukuran. Yang kedua adalah validitas. Validitas adalah penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Komponen validitas berupa yang pertama adalah pengujian validitas konstruksi, yang kedua adalah pengujian validitas isi, yang ketiga adalah pengujian validitas eksternal, yang ketiga adalah sensitivitas. Sensitivitas dalam penelitian dijelaskan sebagai kemampuan suatu instrumen yang melakukan diskriminasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Yang keempat adalah objektivitas. Objektivitas dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai derajat di mana pengukuran yang dilakukan bebas dari pendapat dan penelitian subjektif, bebas dari bias dan perasaan orang-orang yang menggunakan tes. Yang selanjutnya adalah visibilitas. Visibilitas berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya, dan waktu. Wawancara. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan tanya jawab simpanan secara tertulis melalui rekaman kaset, video, atau media elektronik. Ada 3 jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yang kedua adalah wawancara semi terstruktur, yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur. Bahan FGD. FGD merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melibatkan peran serta masyarakat serta aktif melalui wawancara dan pembahasan dalam kelompok. Keuntungan dan keterbatasan FGD dalam mendapatkan informasi. Yang pertama adalah keuntungan teknik FGD. Yang pertama adalah dapat diketahui tentang persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap pelayanan, konsep, dan ide suatu kegiatan atau proyek. Yang kedua adalah menggali informasi kebutuhan yang berkaitan dengan manusia. Yang ketiga adalah memungkinkan dilakukan penjagalan pada kegiatan atau proyek. Yang selanjutnya adalah kriteria FGD. Kriteria FGD meliputi jumlah peserta dalam kelompok. Jumlah peserta dalam kelompok cukup 7-15 orang. Yang selanjutnya adalah proses pengumpulan data kualitatif, pernyataan bersifat terbuka. Topik terfokus FGD adalah diskusi terarah dengan adanya fokus masalah dan topik yang jelas sebagai bahan diskusi dan pembahasan bersama. Waktu diskusi kelompok terarah FGD sekitar 60-90 menit. Yang terakhir, tempat pelaksanaan. FGD sebaiknya dilakukan di suatu tempat yang netral agar peserta dapat bebas mengemukakan pendapat. Keterbatasan teknik FGD. Yang pertama adalah teknik ini tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, teknik ini tidak dapat digunakan untuk topik yang bersifat sensitif yang menyebabkan peserta ragu-ragu untuk mengutarakan secara bebas, misalnya terkait pelaku seksual atau HIV. Yang ketiga adalah apabila moderator terlalu dominan, maka hasil yang didapat sangat dipengaruhi pandangan dan pendekatan dari moderator. Yang selanjutnya adalah checklist dan pedoman observasi. Checklist atau daftar cek adalah pedoman
di dalam observasi yang bersifat aspek-aspek yang dapat diamati. Observer atau pengamat memberi tanda centang atau cek untuk menentukan ada atau tidaknya suatu berdasarkan pengamatan. Menurut Sanjaya 2013 pada halaman 274, pedoman checklist dalam observasi yaitu dengan menentukan tujuan dan aspek yang diamati. Angket. Angket merupakan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang direka khusus untuk mengumpulkan data kajian. Ciri-ciri angket yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan perasaan responden. Yang kedua, item perlu pendek dan ringkas. Yang ketiga, bilangan item perlu ekonomis. Dan yang terakhir, pengumpulan data yang konkret. Angket dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan angket campuran. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.